Renungan Dafar Elohim pada Sabat 14 Februari tahun 2026. Hanya sisa Israel yang diselamatkan di zaman akhir. Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia, di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasia, haleluya, amin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai-mempelai Adoni Somasia, yang hadir secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh ya. Kita saat ini sudah memasuki pertengahan di bulan Februari. Ya, hari berjalan terus. Kita percaya hari-hari kita senantiasa diberkati oleh Bapak Yahweh, Adonai Swamasya, Ruach Kodes di dalam sepanjang kehidupan kita. Saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi, yaitu siap untuk masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup masuk ke surga. Ya, artinya kita tidak mengalami yang namanya penderitaan, ya, tidak mengalami yang namanya siksaan. Ya, karena rapture itu kondisinya normal. Ya, bukan dalam kondisi kita istilahnya setengah mati diangkat hidup-hidup, bukan ya. Itu beda ya, itulah visi kita ya. Jadi visi kita diangkat hidup-hidup dalam kondisi normal, kondisi sehat sempurna. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang namanya kesusahan besar. Kesusahan besar itu nanti. Ya, setelah kita diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, barulah nanti yang namanya anti Hamasyah, ya, dan dilanjutkan dengan 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itulah yang disebut dengan masa kesusahan besar, ya. Itu visi kita, ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Karena dari sanalah berasal pelayanan kita, ya. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YRH Ehad, Yahweh Yesua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Inilah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Bukan saya, ya. Saya hanya gembala cabang, gembala yang diutus, dan saya tidak punya otoritas sama sekali terhadap domba-domba yang saat ini bersama-sama dengan YRH Ministry. Jadi yang harus kita pahami ya, Gembala Agung Sinode Pusat kita itu YRH Ehad itu berbeda dengan Gembala
agung atau gembala yang lain. Kalau kita saja sudah berbeda visi, berbeda misi, itu berarti gembalanya berbeda. Ya, sekali lagi saya tegaskan ya, kemarin saya tidak menyampaikan ini ya. Jadi, kalau ada orang di luar sana yang mengatakan gembalanya adalah Adonai Swahamasya, ya, dan mereka mengatakan kesusahan besar dulu baru rapture, kemudian mereka juga mengatakan DNA manusia bisa berubah, dan mereka menghina pengutusan. Saya tegaskan, gembalanya berbeda dengan gembala kita. Gembala itu hanya dua ya. Pertama gembala yang benar, dan yang kedua gembala yang tidak benar. Ya, ini harus kita pahami ya. Di alam kekekalan hanya dua sosok ya, yang benar dan yang tidak benar. Yaitu pertama gembala yang benar adalah YHWH atau Adonai Swahamasya. Gembala yang tidak benar itulah Satan. Ya, jadi kalau visi misi kita sudah berbeda, ya itu bukan dari YHWH. Saya sampaikan bukan dari YHWH. Ya, jangan main-main ya. Saya sudah pernah mengatakan ya, Adon Yeshua Hamasya pernah berbicara kepada orang Israel ya. Adon Yeshua mengatakan, "Bapa kamu Satan." Ya, itu tidak main-main ya. Itu perkataan yang tegas. Meskipun orang Israel mengatakan, "Bapa kami Elohim, Bapa kami Yahweh, Bapa kami Bapa Abraham." Apa dibilang Adon Yeshua? "Bapa kamu Satan. Kalau bapamu Elohim, kalau bapamu Yahweh, kalau bapamu Abraham, engkau mengenal aku." Ya, karena beda visi ya, beda misi. Kenapa? Karena Adon Yeshua datang ya untuk menyelamatkan dengan cara dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Sementara visi dari Satan bukan seperti itu. Ya, seolah-olah mereka mau menghina ya, karena memang ada firman di Yesaya mengatakan ya, akan lahir seorang anak ya, dan dia diberi gelar ya, penasehat ajaib, raja yang kekal, Bapa yang perkasa, raja damai. Itu kan gelar-gelar yang luar biasa. Tetapi Bani Israel, bangsa Israel hanya melihat sosok Elohim itu ya, ataupun misalnya Adon Yeshua datang ke dunia, itu seolah-olah mereka ingin hanya melihat bahwasanya Adon Yeshua itu seperti raja, punya kekuasaan, di mana pada saat itu bangsa Israel atau Bani Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka mengharapkan Elohim yang menjadi seperti manusia itu datang untuk membebaskan mereka. Artinya memperlihatkan kuasanya. Ya. Bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu terlalu gampang ya. Bapak Yahweh itu ya tidak perlu dia turun kalau untuk menghancurkan musuh-musuh dari Bani Israel, tidak perlu ya. Kalau kita perhatikan dari 7 cawan murka ya, atau sejak dari 7 sangkakala, itu Elohim atau Adon Yeshua tidak turun dari Samai menghancurkan semua, tidak. Nggak perlu dia turun ya. Itu semua elemen-elemen alam ini bisa menghancurkan manusia ya. Seperti kita lihat banjir ya, kayak air bah dulu di zaman Noah. Dia bikin aja air bah, mati semua manusia. Dia bikin aja semua gempa bumi, mati semua manusia. Ya, gampang ya, nggak perlu dia harus turun untuk menghancurkan manusia, itu terlalu kecil ya. Itu ya. Jadi pada saat itulah makanya Bani Israel tidak percaya sama Adon Yeshua karena dia lahir sebagai seorang biasa ya. Sebagai seorang anak tukang kayu atau anak tukang batu.
dan itu dianggap sebelah mata oleh Bani Israel. Makanya tidak ada satupun orang Israel yang percaya Adonai Yeshua Mashiach pada saat itu. Termasuk murid-murid yang dipilihnya sebenarnya itu masih ragu-ragu di awalnya ya. Ragu-ragu. Jadi mereka berpikir seolah-olah mengikuti Adonai Yeshua itu mereka akan menjadi sejahtera ya. Artinya yang tadinya mereka sebagai nelayan, ya mungkin mereka bisa naik derajat misalnya sebagai ya pengusaha mungkin, sebagai orang hebat ya. Tidak seperti itu ya. Tidak, bukan berarti kita mengikuti Adonai Yeshua itu terus kita langsung menjadi orang kaya, tidak ya. Itu namanya teologi kemakmuran ya. Tidak ada pengajaran seperti itu dalam kitab suci. Makanya banyak ya, saya sampaikan, banyak orang-orang atau gembala-gembala manusia ya, itu mengajarkan teologi kemakmuran ya. Sehingga akhirnya mereka ketika mereka meninggal, mereka sekarang ada di alam maut. Saya kasih tahu. Ya. Ada di alam maut mereka semua. Ya. Gak main-main ya. Jadi jangan dikira menjadi gembala atau menjadi pimpinan rohani itu bisa melenggang kangkung masuk ke surga. Tidak bisa. Dilihat dulu siapa dia, apa yang diajarkannya ya. Itu tadi ya. Kalau visi misi kita saja sudah berbeda, berarti gembala kita berbeda. Kalau engkau mengaku-ngaku gembalamu adalah Yehoyahweh atau Adonai Yeshua Mashiach, engkau harus buktikan. Ya, jangan engkau bermain-main dengan pengucapanmu. Seperti saya bilang kemarin ya, sahabat lalu. Kalau kita sudah bermain-main dengan pengucapan dan kita tidak mempertanggungjawabkan kesaksian kita, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, kalau engkau saja sudah menghina pengutusan, kalau memang engkau yang diutus, engkau harus ucapkan, saya diutus. Saya tadi malam bertemu Adonai Yeshua. Saya diutus sama Adonai Yeshua. Beritahu seperti itu. Itu Pak Henry tidak benar. Kesusahan besar dulu benar. Bukan rapture. Adonai Yeshua bilang begitu kepada saya. Kesusahan besar dulu terjadi. Baru rapture. Silakan ucapkan. Ya. Makanya saya kan pernah bilang, kalau engkau baru 1 kali, 2 kali ketemu, itu belum tentu juga itu dari Adonai Yeshua Mashiach. Ya, seperti banyak ya kesaksian-kesaksian kita dengar. Bapak Yahweh itu naga biru. Itu bohong besar. Ya. Gak ada Bapak Yahweh dalam bentuk seperti itu. Jadi banyak ya penglihatan-penglihatan yang sebenarnya itu tipuan ya. Tipuan Satan ya. Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia datang sebagai Yahweh, sebagai Elohim, ya, sebagai penebus kita. Dia mengasihi kita, ya. Dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dia tetapkan, apa yang sudah dia rancangkan, ya. Tidak pernah, ya. Jadi kalau di luar sana mengatakan gembalanya adalah Adonai Yeshua Mashiach, tetapi dia lebih percaya kepada kesusahan besar dulu baru rapture, ya, artinya rapture baru terjadi setelah 7 cawan murka, ya. Harus dipahami ya, kesusahan besar bukan sampai 7 sangkakala, tidak. Kesusahan besar sampai terakhir 7 cawan murka. Dan tidak ada satu manusia pun yang hidup, ya, kalau waktunya tidak dipersingkat, ya. Jadi jangan main-main ya, yang namanya visi misi. Dan juga ya seperti yang saya bilang kemarin, menghujat Roh Kudus itu berbahaya ya. Karena seperti yang sering kita dengar ya, orang mengatakan, wah itu nanti ada nanochip bisa merubah DNA. Sekali lagi saya sampaikan, DNA manusia tidak bisa berubah dengan kuasa apapun. Ya, kalau ada yang berani mengatakan ya DNA berubah ya dengan alasan mau itu nanochip, mau itu apa biometrik, mau itu apa sekalipun,
tidak bisa merubah DNA manusia. Jangan sampai engkau dibinasakan ya. Engkau menghina manusia diciptakan sempurna, segambar, secitra, serupa seperti Elohim, seperti Bapa Yahweh. Ya, kalau bisa berubah DNA manusia kita ini berubah, secara struktur berubah semua. Ya, tiba-tiba saya berubah jadi kalajengking, itu baru DNA berubah. Ya, kalau jadi monyet saja itu masih DNA, monyet itu DNA, bukan RNA. Ya, hati-hati ya. Engkau tidak ngerti apa-apa masalah DNA. Jangan coba-coba. Engkau membawa-bawa video-video yang tidak benar, ya, itu konsekuensinya fatal ya. Resikonya fatal. Itu bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Termasuk juga engkau menghina yang diutus. Ya. Kemarin kan ada firman di Lukas 10 ayat 16. Jikalau mereka mendengarkan engkau, mereka mendengarkan aku, kata Adonisua. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku, kata Adonisua. Dan menolak dia yang mengutus aku. Artinya menolak siapa? Menolak Bapa Yahweh. Menolak Ruah Yahweh Elohim. Ruah HaKodes. Artinya engkau menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada pengampunan selama-lamanya. Ya. Coba engkau dengar ya. Kalau engkau mendengar bagus. Tapi kalau engkau tidak mendengar, engkau tidak tahu engkau sudah melakukan hal kesalahan yang fatal. Ya, tapi kalau engkau minta ampun sebenarnya masih bisa ya. Tapi kalau engkau merasa dirimu masih lebih benar ya, itulah yang saya bilang ya. Jangan mimpi di rapture. Jangankan di rapture, masuk ke samai pun engkau belum tentu. Ya. Ini tidak main-main ya. Keselamatan itu tidak main-main. Keselamatan itu bukan di karang-karang. Keselamatan itu bukan karena hanya engkau memanggil nama Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes, engkau selamat. Tidak. Banyak orang memanggil nama-nama itu. Yahweh, Yeshua, Hamasya, Ruach Kodes. Ketika dia mati, dia masuk ke alam maut. Malah diketawain sama si Satan. Kamu panggil itu sesembahanmu, katanya. Nggak akan ada ya yang menolong engkau. Tidak ada. Engkau menjerit-jerit juga selama-lamanya nggak ada gunanya. Penyesalan sudah terlambat. Ya, sekali lagi saya tegaskan ya. Saya juga tidak mau disuruh begitu ya. Saya juga tidak mau disuruh untuk berteriak ya, memperingatkan. Saya tidak mau. Karena saya tahu. Dan saya bersyukurnya ya. Bersyukurnya yang saya bawa itu hanya sedikit ya. Cuma 20 orang yang diperlihatkan kepada saya. 20 orang. Tidak butuh ribuan. Tidak butuh jutaan. Tidak butuh. Ya, nanti kita lihat ya. Dafar Elohim pada sahabat ini ya. Bagaimana bangsa Israel sebenarnya tidak diselamatkan ya. Kenapa tidak diselamatkan? Hanya sisanya saja yang diselamatkan. Nanti coba kita lihat kenapa sisanya saja yang diselamatkan ya. Artinya apa? Siapapun orang Israel saat yang meninggal, pasti masuk ke alam maut. Saya sampaikan. Ya. Karena nggak main-main. Hidup kita tidak main-main. Makanya kan ada firman. Lebih bagus engkau tidak usah dilahirkan ya. Kalau masuk ke alam maut, apalagi masuk ke lautan api. Lebih bagus kita tidak usah dilahirkan. Paham ya? Karena itu akan terhilang selama-lamanya. Akan menderita selama-lamanya. Tidak bicara setahun, 2 tahun, tidak bicara 1000 tahun, tidak bicara 1 miliar tahun. Lebih dari itu selama-lamanya. Kekal, mati kekal namanya. Ya, ini tidak main-main ya. Jadi itulah ya, Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YHWH. Ya, kalau di luar sana memiliki Gembala Agung YHWH tapi berbeda visi misi, ya itu berarti bukan dari YHWH, bukan dari Adonai Yeshua Hamasya, itu dari Satan. Saya pastikan itu dari Satan. Seperti Adonai Yeshua mengatakan kepada Bani Israel, Bapamu Satan. Ya, ini tidak main-main ya, saya sampaikan ya. Itulah visi dari kita ya, pelayanan YHWH Ministry. Dan kita memiliki misi untuk siap masuk ke Samai, masuk ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Hamasya. Itulah visi misi dari pelayanan kita YHWH Ministry. Ya, kita akan masuk
Kedapar Elohim pada Sabat ini judulnya adalah Hanya Sisa Israel yang Diselamatkan di Zaman Akhir. Ya, kita baca Roma 9 ayat 27 sampai 29. Mempelai Indonesia Masya, kita bangkit berdiri. Kita baca Roma 9 ayat 27 sampai 29. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Karena seraya menggenapi firman itu dan mempercepatnya dalam kebenaran, maka Tuhan akan melakukan firman yang telah dipercepat di atas bumi. Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan sebelumnya, jika Yahweh Zebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Indonesia Masya. Jadi ini sangat keras ya. Jikalau sisa Israel itu tidak dikasihi ya, tidak disisakan, katanya di sini ya tadi ayat 29. Jika Yahweh Zebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Sodom dan Gomora itu dihancurkan, dibinasakan. Tidak ada satupun yang diselamatkan orang Sodom dan Gomora. Malah yang diselamatkan itu Lot dan dua anaknya. Padahal Lot itu, keluarga Lot itu bukan orang Sodom dan Gomora. Itu pendatang. Orang asli Sodom dan Gomora itu malah tidak diselamatkan. Bayangkan itu, dikatakan jikalau sisa Israel ya tidak dikasih oleh Bapa Yahweh, maka semua Israel itu seperti Sodom dan Gomora. Ini juga harus nanti saya jelaskan ya, kenapa ya, supaya kita mengerti ya. Pada zaman Bani Israel ya, pada zaman Torah ya, semuanya itu adalah pengutusan ya. Torah itu ada karena Mose yang diutus ya, paham ya. Mose yang diutus untuk menulis Torah. Jadi bukan langsung dari Samaim ya. Kalau tidak ada Mose, tidak akan ada Torah. Saya sampaikan. Kalau tidak ada yang diutus, tidak ada keselamatan. Pada saat itu, sama seperti zaman akhir sekarang. Ya, nanti kita lihat kenapa tidak diselamatkan. Ya, ini nggak main-main ya, Bapak Ibu ya, pembelum dan semua yang mau mendengarkannya. Tidak main-main ya. Saya baca dulu rangkumannya. Dikatakan, walau bilangan jumlah Bani Israel seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Firman Elohim akan digenapi dan dipercepat dalam kebenaran di atas bumi. Ya, jadi firman Elohim ini dipercepat. Apa artinya dipercepat? Ya, karena ini berbatas waktu ya. Jadi dunia kita ini itu berbatas waktu. Tidak ada itu selama-lamanya, tidak ada ya. Berbatas waktu, kita saja hidup berbatas waktu 70-80, kalaupun ada 100 tahun ataupun ya taruh 200 tahun seperti yang pernah saya sampaikan. Ada manusia yang hidup umurnya 682 tahun, tetapi itu sudah terseok-seok, sudah tidur setahunan lebih. Jadi buat apa umur panjang-panjang ya, kalau hanya untuk di tempat tidur, digigitin semut, ngeri ya. Semut kecil saja gigitin kita nggak bisa memintes semut itu ya. Dia naik-naik ke sini kita, dia masuk ke kuping, itu sakit. Jangan dikira itu tidak sakit, sakit. Buat apa kita umur panjang tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa? Lebih bagus seperti malaikat. Saya pernah bilang kan, malaikat itu umurnya miliaran tahun, tetapi penampakannya seperti anak muda, gagah, tapi umurnya miliaran. Karena dia sudah ada sebelum kita diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, malaikat sudah ada. Tetapi rancangan Bapa Yahweh, sebelum penciptaan semuanya, termasuk sebelum malaikat diciptakan, dia sudah merancangkan orang-orang pilihannya. Dia sudah menetapkan orang-orang pilihannya. Padahal kita belum ada.
Ini juga banyak orang tidak mengerti. Seolah-olah masuk surga itu karena amal ibadahnya, karena kehebatannya, karena perbuatan baiknya. Tidak ada orang bisa masuk surga karena perbuatan baik. Tidak ada. Saya selalu sampaikan ya, firman ini digenapi dan dipercepat ya dalam kebenaran. Artinya karena ini berbatas waktu, maka ini sangat cepat ya. Seperti di zaman akhir sekarang. Sekarang sudah disebut zaman akhir. Kenapa? Karena sekarang sudah memasuki hari terakhir menuju kepada kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bicara hari perhentian, hari ke-7. Kita sekarang sudah di akhir hari ke-6. Makanya saya pernah mengatakan, tahun kita yang sebenarnya sekarang ini adalah tahun 5996. Tinggal 4 tahun lagi. Ya. Akhir dari hari ke-6. Dan setelah itu kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Artinya ya inilah tadi firman yang digenapi. Dan luar biasanya, justru di zaman akhir ini, firman itu dipercepat karena apa? Karena dengan teknologi online. Jadi tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mendengarkan firman. Semua sudah mendengarkannya. Jadi tidak ada alasan ya. Oh dia tidak menyampaikan secara langsung, tidak ya. Bukan seperti itu ya. Tapi secara online itu saja, itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya, jadi sekarang siapapun manusia ya, saya kasih tahu, siapapun manusia sekarang itu pasti kenal sama Adoni Yeshua HaMashiach. Apalagi ketika dia diberi mimpi, diberi penglihatan, atau dia masuk ke alam kematian, masuk ke alam roh. Ketika dia bertemu dengan Adoni Yeshua, dia pasti tahu ini Yeshua. Ya, pasti tahu, tidak ada yang tidak tahu. Sekalipun sejak dari lahir sampai dia sebelum dia dibawa ke alam kekekalan, sekalipun dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang penyembah Yahweh Yeshua Ruach Kodes, ya ketika dia sudah masuk ke alam kekekalan, dia pasti mengenal. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, di alam kekekalan kita mengenal dengan sempurna. Kita tahu siapa itu Adam, kita tahu siapa itu Abraham, kita tahu siapa itu Henok, kita tahu siapa kakek buyut kita, meskipun kita belum lahir pada saat dia ada. Meskipun zaman air bah, kita belum lahir, tapi nanti ketika kita masuk di alam kekekalan, kita mengenal Noah dengan sempurna. Seperti kita mengenal diri kita sendiri. Ini banyak orang tidak mengerti ya. Dipikir, wah, bagaimana saya bisa mengenal Noah, mengenal Abraham? Wah, itu mah kalau kita sudah masuk di alam kekekalan ya kita mengenal mereka dengan sempurna. Kita tahu siapa dia. Ya. Makanya ini firman dipercepat ya dalam kebenaran. Jika Abah Yahweh tidak menyisakan keturunan bagi Israel, maka Israel akan dijadikan seperti Sodom dan Gomora. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau tidak menyisakan keturunan ya, sebenarnya sisa keturunan yang dimaksudnya inilah yang namanya 144.000 ya. Ini sisa Israel 144.000, yang lain tidak diselamatkan ya. Nanti kita lihat kenapa tidak diselamatkan ya. Ini tidak main-main ya Bapak Ibu ya, memperhatikan Indonesia. Sodom dan Gomora adalah kota yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Abah Yahweh karena kejahatannya yang mengerikan dan tidak ada satupun yang selamat ya. Ini tadi saya sampaikan ya. Sodom dan Gomora itu dibinasakan ya karena mereka sangat jahat ya, tidak pernah meminta ampun, tidak pernah mengakui dosanya, dan tidak tahu bagaimana cara untuk pengampunan dosa ya. Sama nggak dengan seperti sekarang? Sama. Banyak manusia tidak tahu bagaimana supaya dosanya diampuni oleh penciptanya. Ya, memang betul, melalui doa kita bisa meminta ampun, tetapi itu tidak seperti itu pengampunan yang benar. Ya, nanti saya jelaskan ya, kenapa tadi Bani Israel itu sulit diampuni ya, dan bahkan tidak diampuni sekalipun mereka memanggil nama Yahweh, nama Elohim atau
memanggil Hashem ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Ini ya, Bani Israel adalah keturunan Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Karena Abah Yahweh telah berjanji kepada Bapak Abraham untuk memberkati keturunannya. Bani Israel itu ada 12 suku keturunan Yakub. Bani Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak percaya kepada pengutusan dari Elohim. Sejak dari zaman para nabi sampai zaman Adonai Yeshua HaMashiach, para rasul sampai zaman akhir saat ini, Bani Israel tidak percaya dengan yang namanya pengutusan. Sama nggak dengan kita saat ini? Sama. Hampir 9 miliar manusia di dunia ini tidak percaya dengan pengutusan. Ya, saya kasih tahu. Tidak percaya. Saya kan bisa berdoa langsung dengan Bapak Yahweh, dengan Adonai Yeshua, dengan Ruach Kodes. Betul. Tapi engkau tidak tahu yang namanya penguasa di udara. Saya pernah ceritakan mengenai kondisi di udara ya. Setiap doa manusia itu ditahan di udara sama penguasa di udara. Tidak sampai ke Samaim. Siapa bilang sampai? Tidak sampai. Kalau doa manusia bisa sampai ke Samaim, saya kasih tahu, semua manusia ini selamat. Ya, Bapak Yahweh itu akan turun langsung. Kalau doa itu bisa sampai ke Samaim. Karena itulah, karena dosa manusialah yang membuat Bapak Yahweh itu memalingkan wajahnya. Pernah dulu kita baca firman ya. Dia memalingkan wajahnya, dia tidak mau melihat manusia itu. Dia tidak suka melihat manusia itu yang selalu berbuat jahat. Itulah ngeri sebenarnya ya. Cuma ya itu, manusia-manusia ini sombong. Merasa baru mendengar suara saja sedikit, akulah Yahweh Elohimmu. Langsung, wah saya mendengar suara Bapak Yahweh. Tapi dia tidak patuh. Tidak percaya dengan pengutusan. Saya lebih percaya sama Adonai Yeshua HaMashiach. Apa artinya? Ya berarti dia 2000 tahun yang lalu pun nggak percaya sama Adonai Yeshua yang datang sebagai manusia. Dia lebih percaya sama Bapak Yahweh Elohim. Kalau dia hidup di zaman 2000 tahun yang lalu, saya yakin dia juga tidak akan percaya dengan pengutusan. Dia tidak akan percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach yang diutus oleh Bapak Yahweh. Tidak akan percaya. Jangan berpikir percaya. Kalau engkau saja sudah tidak percaya di zaman ini, nggak akan mungkin. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Ya. Zaman Nuh itu orang-orang tidak percaya sama Nuh ketika dibilang akan ada air bah. Ini yang harus kita pahami ya. Makanya tadi Bani Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, tidak percaya kepada pengutusan ya. Lalu dikatakan Bani Israel sudah melihat mukjizat yang dahsyat ya. Jadi Bani Israel sudah banyak melihat mukjizat ya, tetapi tetap tidak percaya. Ya, mereka sudah melihat 10 tulah di Mesir, sudah melihat Laut Merah terbelah dua, sudah melihat ketika zaman Adonai Yeshua yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya, yang sakit disembuhkan. Ya, banyak ya mukjizat-mukjizat yang sudah dilihat oleh Bani Israel pada masa Nabi, zaman Adonai Yeshua HaMashiach maupun juga zaman Rasul, tetapi mereka tetap tidak percaya dengan Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya kan saya pernah mengatakan ya, ada seorang rabi di Israel itu memberikan pidato ya, mengatakan kami tidak percaya dengan Elohim yang lahir sebagai manusia. Kami tidak percaya dengan Elohim yang disalib, yang dibunuh. Itu bukan Elohim, kata mereka. Ya, itu bukan Elohim. Nggak mungkin Elohim bisa dibunuh. Tidak mungkin Elohim menjadi manusia. Elohim itu ada di Samaim. Ya, tidak mungkin dia turun ke dunia ini apalagi jadi seorang bayi katanya. Ini yang sampai saat ini juga seperti itu ya. Banyak manusia tidak percaya. Termasuk juga ya, kalau kasih kesaksian pernah ke surga dan neraka, mereka akan bilang itu bohong. Kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin balik lagi.
Ya itu kan versinya mereka, karena mereka tidak pernah ya mengalaminya. Tetapi ketika orang-orang itu mengalami, akhirnya apa? Mereka diusir, termasuk ya rabai dan imam-imam yang ada di Israel yang bertemu dengan Adonisua di alam kekekalan. Ketika mereka dibangkitkan kembali, ya mereka ditolak oleh komunitasnya, mereka diusir dari keluarganya, dibilang engkau penyesat. Tidak ada. Yesua itu bukan Elohim katanya. Padahal dia sudah ketemu. Ketika dia memberi kesaksian, dia ditolak. Sama nggak dengan zaman sekarang? Sama. Jangan dikira tidak sama, sama. Makanya hati manusia itu keras ya. Lebih keras dari batu ya. Susah kalau tidak merendahkan diri, merendahkan hati ya. Lalu kita lihat ciri-ciri berikutnya. Bani Israel sampai saat ini di zaman akhir tidak percaya Adonis Hamashiach sebagai sang Mesias, ya, Hamashiach. Karena mereka tidak percaya Elohim lahir sebagai manusia, bahkan mati dibunuh, disalib bagi mereka. Hal tersebut bukan dari Elohim atau Abba Yahweh katanya. Namun nanti sisa Israel, inilah yang 144.000 orang, ini akan bertobat, percaya kepada Yeshua Hamashiach, dan mereka diselamatkan dari masa kesusahan besar, dan mereka akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Yang lainnya akan dibinasakan. Jadi yang 144.000 ini mereka bertobat ya. Salah satu pertobatan mereka adalah karena mereka melihat rapture. Karena mereka sedih, kok bukan kami yang di rapture, kok bangsa lain yang di rapture. Itulah yang membuat yang 144.000 ini bertobat. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi ya, saya tadi sudah menyampaikan di depannya. Kenapa saat ini orang Israel tidak diselamatkan? Ya, saya kasih tahu kenapa tidak diselamatkan. Siapapun mereka, ya, orang Israel asli ya, mereka meninggal saat ini tidak akan mungkin masuk surga. Saya kasih tahu, karena mereka tidak pernah melakukan Torah. Karena itulah janji Bapak Yahweh ya, melalui Mose, melalui Torah ya. Sekarang saya tanya, pernah nggak dengar orang Israel itu bagaimana cara mereka meminta ampun atas segala dosa-dosanya? Gak ada. Mereka ibadah saja tidak benar. Pernah nggak lihat orang Israel beribadah seperti zaman Salomo, seperti zaman Bait Suci kedua? Tidak ada. Hampir 2000 tahun Bani Israel tidak pernah beribadah dengan benar. Dulu sebelum beribadah mereka harus menguduskan diri ya, dengan menumpahkan korban penghapus dosa namanya, dan korban bakaran, korban api-apian. Itu harus dilakukan supaya dosanya diampuni. Sekarang saya tanya, kalau mereka berbuat dosa, bagaimana cara mereka diampuni? Mereka pengikut Torah loh ya. Mereka tidak percaya Adonisua. Bagaimana mereka diampuni? Tidak mungkin diampuni. Saya sampaikan. Itu saya yang dibukakan ya. Kenapa hanya sisa Israel diselamatkan? Kenapa hanya 144.000? Jadi kalau sebenarnya 144.000 ini mereka tidak bertobat, tidak ada satupun orang Israel yang bisa masuk ke Samaim. Tidak ada. Coba lihat kemarin. Ya. Mereka hanya berdoa di tembok ratapan. Apakah itu bisa menghapus dosa mereka? Tidak. Saya sampaikan, bukan dengan cara itu dosa mereka bisa diampuni, tetapi dengan cara korban penghapus dosa. Pernah nggak mereka lakukan lagi? Tidak pernah. Hampir 2000 tahun mereka tidak pernah mencurahkan korban penghapus dosa. Jadi tidak mungkin mereka diampuni. Ya, apalagi mereka masih terikat yang namanya kutuk dosa. Ya, seperti yang kemarin ya, di Matius 27 ayat 25. Biarlah darah orang ini kami tanggung, kami dan anak-anak kami. Itu bicara apa? Bicara keturunan. Ya, mereka menanggung darah Adonai Yeshua Hamashiach. Ya, mereka menghina. Itu ngeri loh.
Itu sudah kutub keturunan, ya nggak tahu lagi saya kutub keturunan yang keberapa itu. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau satu generasi itu 40 tahun, kalau 2000 tahun berapa generasi itu? Ya. Ini yang tidak dipahami oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Mengagung-agungkan Israel yang sebenarnya tidak diselamatkan. Ya, hanya 144.000 diselamatkan. Saya kasih tahu. Karena saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara mengampuni, cara diampuni, cara dikuduskan, tidak tahu. Hanya berdoa di tembok ratapan, di Western Wall, tembok barat. Tidak bisa itu diampuni dosa di situ. Gak bisa orang berdoa begitu saja. Tidak ada dalam Torah seperti itu. Kalau engkau mau diampuni dosamu, engkau harus menyembelih. Dan itu harus imam yang menumpahkan korban penghapus dosa. Makanya kan dulu itu ada yang namanya korban, ada yang namanya imam. Imam itulah yang masuk ke ruang Maha Kudus. Dialah yang mempersembahkan korban penghapus dosa supaya Bapa Yahweh Elohim itu mengampuni semua dosa-dosa Bani Israel pada saat itu. Tetapi sekarang imamnya saja tidak ada. Baru kemarin dilantik 14 Mei tahun 2025 kemarin, imam besar untuk bait suci ketiga, tetapi mereka belum melakukannya karena bait sucinya belum ada. Sebenarnya bukan bait sucinya yang diminta, tetapi fungsi dari bait suci itu, ya seperti zaman Mose, ya di padang gurun, mana ada bait suci di zaman Mose? Yang ada cuma tenda-tenda, itulah dijadikan seperti bait suci. Disitulah ada yang namanya penumpahan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban api-apian. Ya, sekarang nggak pernah mereka melakukan itu. Bagaimana bisa dosa mereka diampuni? Coba saya tanya. Sama, penyembah Bapaknya sekarang juga begitu. Merasa mereka bisa diampuni dosanya dengan berdoa langsung kepada Adon Yesua, dengan Bapak Yahweh. Tidak mengakui orang-orang yang sudah diberitahu. Kamu harus begini. Makanya kami kenapa diingatkan, kalian harus menyatu dengan aku, kata Adon Yesua. Kenapa kalian tidak pernah lagi menyatu dengan aku? Kami sempat 2 bulan tidak melakukan perjamuan. Padahal kita tiap hari melakukannya selama 31 tahun. Bayangkan, selama 31 tahun tiap hari kita perjamuan. 1 hari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Maka dikatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Makanan itu dimakan tiap hari. Tidak ada makanan dimakan 1 kali 1 minggu. Tidak ada makanan dimakan 1 kali 1 bulan. Atau 1 kali 1 tahun. Ya, jadi nggak mungkin. Bani Israel juga sama. Nggak mungkin mereka diselamatkan. Begitu juga kita sekarang. Tidak mungkin diselamatkan dengan cara kita. Oh, saya bisa berdoa langsung kok sama Adon Yesua. Meskipun Adon Yesua bilang, ya nanti kamu tidak akan lagi berdoa menghadap ke Yerusalem. Kamu bisa berdoa di kamarmu. Kamu bisa berdoa, tutup pintu, kamu berdoa kepada Bapamu yang disamai. Kalau engkau benar melakukan ibadah yang benar, maka doamu akan didengar. Paham ya? Harus dipisahkan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya doa, mana yang namanya melakukan seperti puasa dan sebagainya. Ya, ibadah itu penting. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ibadah itu penting. Kalau engkau tidak pernah beribadah, hanya mengandalkan doa-doamu saja, dan engkau tidak mengakui orang yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan jalan bagi mempelai kudusnya, ya, nggak ada gunanya engkau berdoa juga, nggak akan mungkin, ya, nggak akan mungkin didengar, ya. Sama, sekarang Bani Israel, mereka kan sedang mempersiapkan untuk mengaktifkan kembali fungsi dari bait suci, yaitu puji-pujian, baju efod, baju imam besar, terus ruang Maha Kudus mereka akan siapkan lagi untuk pengampunan dosa. Bayangkan itu. Berarti hampir 2000 tahun mereka tidak pernah beribadah untuk pengampunan dosa. Sekarang saya tanya, sekarang penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang berdiri sendiri merasa lebih hebat karena katanya bisa langsung dengan Adon Yesua sebagai gembala agungnya. Bagaimana kau bisa beribadah
Engkau saja tidak pernah dibukakan apapun mengenai pengampunan dosa, mengenai pengudusan. Engkau tidak pernah dibukakan apapun. Jangan ngarang-ngarang, ya, saya sampaikan. Keselamatan itu mahal harganya, ya. Artinya kalau engkau tidak sungguh-sungguh, ya, engkau menghina, ya sudah. Makanya kan saya selalu dikatakan engkau harus berteriak, ya. Gak ada versi-versi seperti itu, ya. Gak ada. Jangan dikira yang di rapture itu penyembah Bapa Yahweh, semua penyembah tidak. Ya, engkau saja tidak pernah beribadah. Lihat itu Bani Israel, mana pernah mereka beribadah? Hanya berdoa di tembok ratapan di Western Wall. Nggak ada pencurahan korban penghapus dosa. Tidak ada imam besarnya, tidak ada ruang maha kudusnya. Ya, kalau kita, ini ruang maha kudus ini. Mimbar ini ruang maha kudus. Disinilah firman disampaikan. Yang mendengarkannya diberkati. Yang melakukan firman diberkati. Diselamatkan. Kalau engkau tidak punya ruang maha kudus di tempatmu, ya, ibadah itu penting. Makanya kan ibadah itu ada pujian, ada firman yang disampaikan, ada menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua dan minyak kudusnya. Itulah ibadah. Ya, harus lengkap ibadah itu. Itulah namanya. Makanya katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul itu bicara semua puji-pujian. Puji-pujian, ada penyampaian firman, ada melakukan menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua, dan juga minyak kudusnya, dan juga dikuduskan, ditahirkan. Ya, itulah ibadah. Ya. Orang Israel saja tidak pernah melakukan begitu. Hampir 2000 tahun loh, ya. Bukan bicara setahun 2 tahun, bukan. Ya. Bani Israel tidak pernah beribadah dengan benar itu hampir 2000 tahun. Sejak bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Sampai dengan detik ini mereka tidak punya tempat ibadah. Sinagoge itu hanya sebatas berdoa, menyanyi, hanya sebatas itu. Tidak ada ruang maha kudus di sinagoge. Dan tidak ada pencurahan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban api-apian. Tidak ada di sinagoge, saya kasih tahu. Itu hanya bisa dilakukan di bait suci. Kita juga begitu. Yang ada korban penghapus dosa, korban api-apian, korban bakaran, itu hanya ada dalam ibadah. Di luar ibadah tidak ada itu. Paham ya? Jadi sama sebenarnya Bani Israel saat ini dengan penyembah Bapa Yahweh yang di luar Israel yang melakukan sendiri-sendiri itu seperti itu. Ya, jadi nanti jangan kaget ya ketika roh kita keluar dari tubuh kita, itu muter-muter di sini dibawa ke alam kematian. Di situ baru engkau mengerti. Cuma kan sudah terlambat. Ya, saya sampaikan sudah terlambat. Ya, orang kapan saja bisa mati kan? Mau nanti malam mati bisa, mau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan mau mati juga bisa. Banyak itu orang-orang kita dengarkan tiba-tiba mati, tidak ada sakit, tiba-tiba mati. Pernah tahu nggak kemana rohnya? Karena saya sudah pernah mengalami, saya tahu rohnya kemana. Ya hampir semua itu rohnya masuk ke alam kematian. Tidak bisa masuk ke surga. Jangan dikira bisa langsung masuk ke surga, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Hanya orang-orang yang taat. Hanya orang-orang yang takut sama YHWH, yang takut, tidak berani menghina YHWH. Hanya itu yang dilayakkan masuk ke Samaim. Hanya dia yang menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua dan beribadah dengan benar. Ya, ada pencurahan tubuh dan darah Adonisua, ada minyak kudusnya, ada ruang maha kudusnya, ada penyampaian dafar Elohim.
ada puji-pujian, itulah ibadah yang benar, ibadah yang lengkap. Ya, kalau engkau tidak pernah diutus, tapi engkau sudah mengarang-ngarang kesusahan besar dulu, engkau mengarang-ngarang DNA berubah, engkau mengarang-ngarang, wah, semua juga bisa diutus, silakan. Jangan sampai menyesal selama-lamanya. Itu ya, Bapak Ibu, mempelajari Indonesia Masia, maupun mendengarkannya ya. Ini ya, ini ada saya bikin timeline ya. 144.000 itu di mana ya? Jadi 144.000 ini tidak dalam satu malam ya. Tiba-tiba jadi 144.000, tidak. Ini butuh waktu. Ya, saya bikin di sini butuh waktu itu beberapa minggu ya. Itu setelah rapture baru 144.000 ini digenapi. Kemudian setelah ini digenapi, mereka juga harus keluar dari Yerusalem, keluar dari Israel ke suatu tempat. Ini juga butuh waktu paling tidak 75 hari. Nggak mungkin 144.000 itu berbondong-bondong, oh jalan kaki semua atau naik mobil pergi ke suatu tempat, tidak mungkin. Ya, itu ada waktu, ada jeda waktu ya. Itulah diberi waktu kurang lebih 75 hari. Makanya ada firman mengatakan 1260 hari ya, dan 1335 hari. Selisihnya itu 75 hari. Itu bicara yang sisa Israel ini dibawa ke suatu tempat untuk dilindungi dari anti Hamasya. Saya tidak jelaskan di sini ya, saya hanya jelaskan untuk ibadah kita setiap malam saja ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari Indonesia Masia, mau mendengarkannya ya. Jadi 144.000 sisa Israelnya nanti akan diselamatkan, tetapi bukan di rapture. Mereka tidak mengalami masa kesusahan. Jadi meskipun nanti perang nuklir terjadi, hanya yang 144.000 inilah yang terbebas dari radiasi. Karena apa? Karena mereka dijaga sempurna oleh malaikat Samaim, oleh penghulu malaikat Mikhael dan pasukannya. Bayangkan, udara saja bisa mereka sterilkan. Itulah hebatnya YHWH ya. Bisa dijaga, tidak bisa nanti radiasi kimia tidak bisa menyentuh mereka. Sehingga mereka bisa hidup ya sampai masuk di kerajaan 1000 tahun. Orang di luar itu ya mati. Makanya kemarin saya bilang kan, miliaran mati. Bahkan kalau tidak dipersingkat waktunya, itu seluruh dunia mati. Ada kemungkinan ya cuma 144.000 ini saja yang selamat. Ya, kalau semua dunia mati, tetapi ada yang namanya berjubah putih. Itu masih diperhitungkan ya oleh Bapak Yahweh. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita baca kesimpulannya. Israel adalah tanda penggenapan nubuatan zaman akhir seperti dalam kitab Daniel. Ini tadi ya. Jadi tanda-tanda penggenapan nubuatan zaman akhir itu memang ada di Israel ya. Seperti tadi sisa-sisanya ini 144.000. Sebenarnya kalau orang-orang yang mengerti ini, yang dia lihat itu sebenarnya orang-orang yang bertobat di Israel itu siapa saja, atau maksudnya pernah dulu saya dengar ya, saya lupa itu tahun 2025 kemarin dikatakan ribuan orang Yahudi bertobat, percaya Yesua HaMasyiah sebagai juru selamatnya. Ribuan, bahkan ada yang katakan kurang lebih hampir 5.000 orang. Jadi kalau sudah tergenapi hampir 5.000 orang, berarti masih kurang 139.000 orang lagi untuk mencapai 144.000, dan itu tidak bisa dalam satu malam ya. Itu butuh waktu beberapa minggu ya supaya genap jumlahnya 144.000. Karena hanya ini diselamatkan, yang lainnya tidak ya. Karena yang lainnya tadi seperti saya bilang, mereka saja sudah tidak pernah ibadah secara normal ya. Ibadah saja tidak pernah, hanya berdoa-doa di tembok ratapan, itu tidak menyelamatkan dengan cara seperti itu. Dan mereka juga berdoa meskipun mereka menganggap di sebelah tembok barat itu ada ruang Maha Kudus. Bukan berarti Bapak Yahweh ada di situ, tidak ada Bapak Yahweh di situ. Saya kasih tahu tidak ada. Cuma itulah karena yang namanya tradisi. Ya, tradisi Bani Israel itu ya begitu. Seolah-olah karena memang dulu di bekas ruang Maha Kudus,
ya seolah-olah Bapak Yahweh ada selalu di situ. Ibaratnya seperti kita nih, ini sebenarnya ruang Maha Kudus, tapi kalau misal tempat ini tidak dijadikan lagi tempat ibadah, ya ini tidak mungkin lagi jadi ruang Maha Kudus. Ya, paham ya? Jadi bukan karena tradisi, jadi ruang Maha Kudus itu tetap ada, tidak ya. Sisa Israel diselamatkan adalah 144.000 orang dari 12 suku Israel, yaitu masing-masing suku 12.000. Inilah yang disebut dengan sisa-sisa Israel. Sebelum memasuki masa kesusahan besar, firman-Nya mengatakan akan ada waktu sekitar 70 minggu untuk menuju penggenapannya, di mana 62 minggu diselesaikan, termasuk rapture, dan penggenapan 144.000 sebelum memasuki 7 minggu terakhir di awal masa anti Hamasya, dan ada 1 minggu yang akan menjadi kunci mengenai perjanjian di pertengahan pekan. Akan terjadi penghentian korban dan sajian di bait suci sampai kekejian yang membinasakan selesai. Ya, jadi 70 minggu ini adalah waktu yang sudah ditetapkan ya. Jadi hanya batasnya sampai 62 minggu ya, sampai sebelum semuanya itu diserahkan kepada anti Hamasya ya. Jadi 62 minggu ini termasuk rapture ya. Kemarin saya sudah sampaikan, itu sudah mulai dihitung sejak imam besar bait suci ketiga dilantik. Ya, itu bicara pengembalian fungsi dari bait suci. Itulah mulai dihitung minggu awal menuju ke 70 minggu. Ya, jadi waktu kita ini sudah sangat dekat ya. Ada kemungkinan di tahun ini semuanya selesai. Artinya mulai memasuki masa kesusahan besar itu nanti di akhir tahun 2026. Ya, jadi kalau tidak di rapture ya akan masuk ke situ. Kalau engkau mengatakan kesusahan besar dulu baru di rapture ya silakan. Masuk saja engkau ke kesusahan besar, kau akan lihat. Dan juga seperti kemarin saya bilang, tanda itu tidak bisa dibeli, tanda itu tidak bisa dipalsukan. Ya, itu bukan tanda namanya. Kalau bisa dibeli, bisa dipalsukan, itu bukan tanda. Itu suka-sukanya manusia berarti. Berarti lebih hebat manusianya daripada satannya, daripada anti Hamasyanya. Karena bisa dia mengelabui, bisa dia memodifikasi, bisa dia membeli tanda, bisa dia memalsukan tanda. Itu bukan tanda ya. Tanda nanti engkau harus datang sendiri. Untuk apa? Untuk minta makan. Karena perang nuklir nanti semua hancur, tidak ada makanan. Anti Hamasya akan membuat nanti yang namanya posko-posko makanan. Jadi manusia yang mau makan harus diberi tanda. Mungkin kalau sudah 1 minggu tidak makan, pasti dia akan pergi ke posko-posko makanan tersebut untuk meminta tanda supaya bisa makan. Kalau tidak dia mati di tempat, jangan main-main. Jadi kalau orang nanti tidak menerima tanda, dia akan mati di tempat, ya. Kalau dia memberikan kesaksian kepada Hamasya dan dia mati tidak menerima tanda, itu namanya berjubah putih. Siapkah engkau tidak makan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetapi engkau juga tidak memberikan kesaksian apapun mengenai Hamasya? Kalau engkau tidak memberikan kesaksian apapun ya, tidak mungkin engkau berjubah putih. Engkau akan masuk ke alam maut. Ketika engkau mati, engkau akan masuk ke alam maut. Paham ya? Saya tidak usah perpanjang mengenai bagaimana orang bisa masuk ke alam maut. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sisa-sisa Israel itu adalah 144.000 ya. Dan Israel yang lainnya tidak diselamatkan. Karena mereka tidak tahu bagaimana dosa mereka diampuni. Makanya saya bilang, 1 titik dosa saja pun kalau ada tidak mungkin bisa masuk surga. 1 titik ya, tidak bicara banyak-banyak. Ya, dosa harus dihapus total, diputihkan namanya ya. Ya, itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Hamasya maupun yang mendengarkannya. Itu ada Dafar Elohim pada kita di ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Hamasya Wirokodes,
memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim, surga kekal Yerusalem baru. Haleluya. Amin.